65. Itu masih ada potongan atau enggak, Pak? Masih. Potongan Cinatras juga? Cinatras. Berapa, Pak, potongan Cinatrasnya? 10. Kalau orang sini 10.500. Saya ngomong punya tato nggak bisa ke Taiwan tuh tanggaku ngomong. Nah, kan? Bener kan berarti kan? Buktikan bahwa aku ini udah nyampe Taiwan. Berarti Saman sebelum berangkat itu udah dinentai sama tetangga sampean, Pak? Kan Punya tato katanya nggak bisa. 1000 alasan tidak membuat Anda sukses. Tindakan hari ini yang menunjukkan Anda punya semangat. Taiwan tak seindah foto profil. Masih ingat pesan dari saya, jauhin narkoba, deketin mama muda. Selepet. Mau ke Taiwan jangan pernah banyak alasan. Terima kasih. Ingat, sukses dan tidaknya kembali kepada diri Anda masing-masing. Trans B7 Maho. Oke lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam duluran dimanapun Anda berada. Tentunya masih dalam keadaan sehat. Masih di bulan suci Ramadan, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima dan kita diberi kesehatan selalu. Di malam yang sangat luar biasa ini, kita ketemu salah satu sahabat kita ketemu salah satu mungkin saudara kita. Beliau tadi di awal sudah mengatakan beliau baru 5 bulan. Beliau kerja di apa, beliau asal dari mana, ataupun mungkin berapa yang beliau keluarkan biaya untuk berangkat ke Taiwan. Dan kesempatan hari ini, yang baru menemukan channel Trans B7, silahkan komen, like, dan subscribe-nya. Karena dengan subscribe lah, semangat Trans B7 akan terus memberikan informasi untuk sahabat-sahabatku. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, kita kupas kembali dengan salah satu saudara kita, dengan Pak Sopo nggih? Pak Kasan. Pak Kasan. Pak Kasan asli pundi, Pak ya? Asli Jepara. Jepara, Jawa Tengah. Jawa Tengah nggih, Jepara nggih. Terus sama di Taiwan, Taiwannya mana sama ini? Kerjanya sama di Taiwan belah mana gitu? Changhua Puyen. Changhua Puyen. Terus dari kok bisa kita ketemu di sini itu sama dalam rangka apa ceritanya nih? Ya ngumpul-ngumpul. Kumpul-kumpul sama teman tetangga dengan ya, masnya ini. Oh, tetangga. Di Taiwan sudah berapa tahun, Pak? 5 bulan. Serius, Pak? Iya, 5 bulan. Waduh, 5 bulan ini mungkin Mas TKI Junior ataupun mas-mas yang pengen berangkat ke Taiwan, kita kupas habis. Beliau baru 5 bulan, beliau kerja di pabrik apa? Saman kerja di pabrik atau di mana, Pak? Di konstruksi. Di konstruksi. Ya. Serius, Pak? Iya, di konstruksi. Oh, di konstruksi. Umurnya Saman berapa, Pak? Tadi maaf nih belum tak tanyakan, Ya, Pak. 44 44. 44 tahun. Serius, Pak? Iya. Waduh, berarti saya nggak salah itu untuk memanggil Bapak ini ceritanya. 44 tahun ini. Mungkin sedikit, Pak, sebelum saya bertanya lagi, sama di pabrik kerja di konstruksi ya, Pak ya? Ya. Apa ini, Pak, dengan adanya mungkin umur sudah seperti itu, kalau bisa dikatakan itu kan udah di kepala 4, Pak. Apa yang membuat motivasi Saman untuk berangkat ke Taiwan ini? Ya, buat cari uang lah. Cari uang. Cari uang ke apa? Ya itulah. Buat merubah masa depan, seperti itu. Tadinya di Indonesia sebelum berangkat ke Taiwan, kalau bisa diceritakan kerja di apa gitu, Pak? Kerja bangunan juga. Oh, kerja bangunan juga. Jadi memang skillnya sudah di bangunan seperti itu. Jadi mungkin ini Mas Junior, beliau mengatakan tadi di usia 44 tahun, tapi beliau masih punya semangat untuk berangkat ke Taiwan. Nah, sekarang kita tanya lagi, sampean kemarin itu kan masuk ke konstruksi, ke bangunan, betul enggak? Ya. Bangunan apa, Pak? Pembuatan tol. Pembuatan tol. Di daerah Changhua juga ini, Ya, berarti? Changhua Puyen. Oh, ada berapa personal, Pak, di sana itu? Banyak. Indonesianya? Indonesianya banyak. Satu mas tuh 148. Oh, berarti banyak juga ya, Pak ya? Iya. Sama waktu berangkat kemana sendiri atau berapa orang, Pak, maksudnya? 25. Sekali terbang ke sini berarti kemarin 25 orang. Oh, luar biasa ini berarti. Kalau bisa dikatakan untuk cara kerjanya sendiri bagaimana, Pak? Cara kerjanya. Kerjanya itu sama bagian ngecor atau sama tukangnya atau mopan. mopan itu apa, Pak? Aku enggak paham Mopan ini. itu kalau Indo ya bigisting itu. Oh, bigisting. Terus dari kerjanya dari jam berapa ke jam berapa? Mulai jam 8, jam 12, istirahat sampai jam 1, sampai jam 5. Jam 5. Kasih pentang makan berapa kali, Pak? Kasih 3 kali. Dikasih 3 kali. Pagi makan sendiri. Terus siang dikasih pentang. Sore makan. Sore jam 5 dikasih pentang lagi. Enggak pentang, makan di mes.
makan sendiri atau Ya, dijatah dari pabrik Pak? jatah. Oh dijatah, cuman dimasakin gitu, nggak berubah pentang lah ya ibaratnya seperti itu. Terus untuk lemburnya sendiri bagaimana Pak? Lembunya ya nyampe jam 8, nyampe jam 9. Jam 9, ketemunya 3 Kalau jam. cuacanya bagus lah. Oh kalau mungkin nggak hujan, itu di hujan. dalam gedungnya atau di luar gitu Pak yang kerjaan sama ini? Ya di buatan tol jembatan layang. Tolnya itu tol layang. Tol layang, berarti ada tempat berteduh lah maksudnya seperti itu, nggak terlalu panas lah ya. Ada. Mungkin gini Pak, nek sampean bisa menceritakan keluh kesahnya nek kerja bangunan terus risikonya apa Pak bagi apa teman-teman kita Pak? Kalau keluh kesahnya itu apa ya? Ya keluh kesahnya mungkin dingin lah. Dingin Kalau karena di Taiwan cuaca sekarang masih dingin. Terus apalagi Pak mungkin di masalah pekerjaannya ataupun mungkin alatnya di Indonesia dengan di Taiwan untuk bangunannya itu ada beda atau tidak? Monggo. Kalau di sini kerjanya enak lah. Enak. Manggul semen ora Pak? Enggak ada kata manggul, enggak ada. Ngaduk semen pakai pacul Enggak ora Pak? ada. Enggak ada semua. Oh berarti termasuknya enak di sini Pak ya. Saman tadi kan baru 5 bulan. Gitu. Terus biaya yang sampeyan keluarkan atau biaya untuk mau berangkat ke sini berapa Pak? Kalau ngasih PL, ngasih PL itu kan 45. Jadi kalau semua lah, aku global tuh ya bisa kalau 65. Buat 65 Ya buat ngalor ngidul kita mulanya lah, wis pokoknya rokok makannya pokoknya habis makannya di 60. jalan terus pokoknya bersih lah. Bersih? 65. Kena 65. Nah, itu masih ada potongan atau enggak Pak? Masih. Potongan Cinatra juga? Sinatra Berapa Pak potongan Cinatra? 10. Kalau uang sini 10.500. 10.500 NT. Padahal biaya yang sama masukkan ke PT tadi berapa? 45 ya? 45 masih kena potongan 10.500 kali berapa bulan Pak? 10 bulan. 10 bulan. Sama hampir sama kayak pabrik Pak ya ketemunya berarti kalau kayak gitu ya. Cukup lumayan lah berarti ya. Terus untuk lemburnya nih sekarang ini nek diomong nek dikonstruksi itu ada lemburnya atau tidak Pak? Ada. Dari jam tadi udah ketemu 3 jam tadi yo. Iya, Oh, 3 jam. ada 3 jam ya 2 jam. 2 jam. Tergantung. Pasti ada lah intinya seperti itu. Nah, karena saman ada lemburnya dalam 1 bulan kemarin, ini maaf ya Pak ya, di Trans B7 tidak pernah memamerkan atau menyombongkan apa yang kita dapat. Ini hanya sebagai tolak ukur buat teman-teman kita yang ingin berangkat ke Taiwan, betul tidak? Dalam 1 bulan, sampai kemarin bisa menerima berapa Pak? 1 bulan. Nah, Seumpama nggak dipotong apa? ya masih kotornya berapa, terus bersihnya tinggal berapa gitu. Ya itu kalau bersihnya dari kantor kan 12 ribu. Itu udah bersih habis potongan tuh. Oh itu udah bersih pokoknya. Kalau kotornya waktu belum dipotong. Tergantung nanti uang lembunya kan lain. Oh itu beda uang lemburnya. Bisa nyampe 10 uang lembunya kan. Kalau Sabtu Minggu full 12, bisa nyampe 14. 12 sampai 14. Kalau uang lembunya. Uang lemburnya berarti 12 ditambah 12 masih ketemu 24. Wah iya cukup lumayan Pak. Padahal itu masih ada potongan Cinatra tadi ya Pak ya. Ya kalau Sabtu Minggu masuk lah. Itu Sabtu Minggu masuk aja segitu. Belum lagi jam-jamannya. Oh Sabtu Minggu dihitung sendiri Pak ya. Sabtu Minggunya katakanlah kemarin Pak Saman 1 bulan masih bisa terima berapa? Total semuanya itu 26. 26. Berarti masih cukup lumayan juga Pak kalau dibandingkan. Kalau dibanding mungkin di pabrik yang sekarang banyak yang tidak ada lemburnya mungkin Saman dikatakan masih luar biasa juga kayak gitu. 26.000. Nek sampean perokok ndak? Perokok terus malam mungkin butuh buat cemilan gitu maksudnya. Biaya sing sampean keluarkan karena sampean baru 5 bulan biasanya bisa mengirit nih. Di nominal berapa Pak dalam 1 bulan? Kalau rokok sama jajan internet itu ya habis lah kalau 7 ribuan habis cukup, tapi cukup ya Pak ya 7.000. 26 diambil 7.000 berarti masih ada sisa 19.000 NT. Kalau dikalikan kurs rupiah sekarang
kurang lebihnya ya 10 juta Pak ya, 9,5 yang mendekati angka 10 juta. Betul enggak Pak? Seperti itu Pak. Kira-kira nih Pak, nek konco-konco teman-teman yang mau berangkat ke Taiwan dengan pekerjaan yang sama, mungkin Saman punya pembekalan ataupun mungkin Saman punya motivasi buat teman-teman pilih di pabrik atau pilih di bangunan. Monggo waktu dan tempatnya untuk sama lagi Pak. Nah, kalau di pabrik kan nggak pernah. Belum pernah ya Pak ya. Kira-kira nggak bisa ngomong kalau di nggak pabrik. bisa ngomong. Kalau di bangunan menurut Saman sendiri bagaimana monggo? Mereka di bangunan ya itu tadi lah udah tak omongin kan, biasa gitulah. Kalau uang Indo itu apa itu kalau 19? Ya kurang lebihnya dari 10 jutaan apa ya. Ya enak lah. Enak di bangunan. Terus mungkin gini Pak, tambahkan dikit lagi. Di nominal segitu, nek menurut Saman untuk mengembalikan modal, kira-kira perlu berapa bulan Pak? Nek menurut hitungan sampean untuk mengembalikan biaya tadi loh, Saman kan totalnya kan 65 tuh buat ngetan ngalung ngidulnya. Kira-kira dengan biaya segitu banyaknya untuk balik modal perlu berapa bulan Pak? Balik modal. Ya puluhan bulan. 10 bulan insya Allah udah bisa balik modal ya Pak ya. Berarti dibilang ya agak cepat juga Pak gitu, karena sampai juga lemburnya kan jos tuh. Itu belum nanti kalau udah lepas potongan tadi kan 10 bulan ya Pak ya. Nanti kalau udah lepas potongan mungkin sama juga tambah gede juga pendapatannya sampai ya. Mungkin tambahkan dikit Pak buat teman-teman, buat sahabat-sahabat kita yang pengen berangkat ke Taiwan karena punya tato seperti Saman ataupun mungkin punya pembekalan dari Pak E. Monggo waktu dan tempatnya untuk Saman Pak E. Yang mau ke Taiwan, yang punya minat ke Taiwan, yang punya tato, nggak masalah Mas, nggak masalah. Yang penting satu, punya minat, betul-betul mau ke Taiwan. Terus? Ya tetap semangat aja ya Pak ya. Tetap semangat lah. Terus gini Pak, mungkin dikit lagi. Pak, aku udah daftar di PTA, PTB, PTC, aku tuh nggak diterima gara-gara tato. Betul enggak? Tapi Saman kemarin setelah Saman daftar kan tidak ada masalah ya Pak. Tidak ada masalah. PT-nya tadi apa Pak? PT Pinisi. PT Pinisi. Malah yang ngomong punya tato nggak bisa ke Taiwan tuh tanggaku ngomong. Nah kan, bener kan berarti kan? Buktikan bahwa aku ini udah nyampe Taiwan. Berarti Saman sebelum berangkat itu udah dimintai sama tetangga sampean Pak? Kan Punya tato katanya nggak bisa, udah tua 44 nggak bisa. Tapi kenyataannya nyampe Taiwan. Nyampe Taiwan juga ya Pak ya, kerja. karena punya ketekatan, karena punya tujuan, semangat untuk merubah nasib di Taiwan kan seperti itu. Nih lor buat teman-temanku, sahabat-sahabatku, Pak tadi juga udah mengatakan beliau sempat dintai sama tetangganya karena dengan adanya tato, umur juga udah tua, tapi beliau bisa membuktikan bahkan bisa bertemu dengan Mas Tran 7. Betul enggak Pak E? Pak E, terima kasih banyak informasi yang tak dapat. Sama tetap semangat, sukses selalu buat sampean. Oke lor, mungkin obrolan seperti aja dulu. Saya mohon maaf kalau mungkin ada kurang lebihnya ataupun kurangnya penyampaian. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.